ada pelanggaran yang berat sehingga dikasih sanksi berat. Ya kalau dia misalkan ini seorang negarawan, mestinya kan itu dipakai untuk menyatakan maaf. Di Yunani Romawi itu ada kaum Sophis. Iya. Ya, kaum Sophis itu orang-orang yang kayak lawyer sekarang menerima untuk menerima bantuan hukum dari orang yang bersalah. Jadi dia kan tinggal bermain kata aja. Kan kita sekarang ini politiknya dibangun oleh ketidakpercayaan. Kalau di dalam hukum perdata itu ada istilahnya kausa yang halal, Pak. Apa? Kausa yang halal. Yang halal. Hukum itu kan kesepakatan. Jadi itu mengikat seperti undang-undang. Kalau kita sepakat perjanjian di antara kita, itu sama kuatnya dengan undang-undang. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Di samping saya ada tamu kita istimewa, Dr. Indra Perwira. Keputusan MK masih dalam perdebatan kan sekarang. Iya. Pertama, keputusan Ketua MK yang memutuskan Ketua MK ditetapkan sebagai orang yang melakukan pelanggaran berat, karena itu dicopot dari jabatannya. Tapi tadi dipecat. Itu. Tanggapan Akang gimana? Ya, saya kira ya Ketua MK Prof. Jimli dalam hal ini dia mencoba bersikap sebagai seorang negarawan, ya. Karena meskipun ketentuan itu jelas ya, kalau sanksi berat itu mestinya diberhentikan sebagai hakim. Itu pakai logika aja lah, logika awam ya. Tapi nampaknya karena dari ini kan menimbulkan suatu pasangan baru, Prabowo dengan Gibran, dan itu sudah terpublish ya, sehingga dan mesti juga ada pendukung dan ada tim yang bekerja untuk mereka. Dan ini kalau misalkan langsung tegas itu berakibat langsung pada putusan nomor 90 juga kan, terpengaruh, dan ini akan menimbulkan kemungkinan gejolak lah, perlawanan politik dari kelompok Prabowo dan Gibran yang terlibat. Dan ini mungkin ada ongkos politik yang cukup mahal gitu. Itu mungkin pertimbangannya ya. Itu sehingga jadi keputusan itu cenderung sedikit kompromis ya dalam tanda petik ya. Dan ini malah menimbulkan suatu masalah juga ya. Bagi saya sebetulnya ya ini pembelajaran buruk, dan juga hukum di situ tidak kelihatan ya. Yang dilihat kan hanya semacam pelanggaran etika. Padahal kasus itu sekaligus pelanggaran etika dan hukum. Ketika Ketua MK itu melakukan kompromi dengan tidak memecat dan tidak mengubah ketetapan pasal 90 itu soal Gibran. Nah, ini pertimbangannya adalah kompromi supaya tidak terjadi dampak politik yang melahirkan mungkin pilpres ini diundur, atau kegaduhan, demo lah, ya, atau tindakan-tindakan anarkis yang lain. Nah, jadi Ketua MK itu berhasil ya lolos dari dampak politik yang tidak diharapkan, tetapi tetap masih menyisakan persoalan hukum. Di keputusan itu juga kan ada sanksi diberhentikan dari jabatan ketua. Ini agak aneh. Ya, secara hukum itu Ketua MK itu bukan atasan, bukan struktural. Ya dipilih dari dan oleh anggota, kan begitu ya. Sama dengan Ketua DPR, kan bukan atasan anggota DPR, ya gitu ya. Nah, jadi dia diberhentikan nggak ada dampaknya karena fungsinya sebagai anggota. Nah, supaya dia fungsi anggotanya nggak ada, meskipun dia tetap anggota MK, hakim, diberikan petunjuk di situ tidak boleh ikut memeriksa perkara pilpres nanti saya katakan.
ini juga aneh. Katakanlah nanti itu minus Pak Anwar Usman hanya ada 8. Padahal dalam suatu majelis itu wajib ganjil. Jadi paling mungkin itu 7 orang. Berarti ada salah satu yang di drop yang nggak ada urusannya jadi dengan tidak lengkap. sanksi ini, itu pun harus menerima nanti di drop gitu kan. Itu menimbulkan suatu masalah persoalan juga. baru. Siapa yang mau gitu oleh ketua baru misalkan, kamu nggak ikut, jangan ikut ya supaya kita tetap ganjil. Ini kan menimbulkan persoalan juga. Ya, jadi tadi itu diberhentikan dari ketua MK dan tidak boleh terlibat dalam persoalan-persoalan pilpres dan pemilu, supaya tidak terjadi atau menjaga konflik kepentingan tidak terjadi ya. Kalau terjadi gitu. Nah, tetapi muncul problem yang lain adalah ini soal komposisi MK yang tadinya 9 jadi 8 dalam konteks memutuskan soal pemilu dan pilpres. Kalau 8 kan 4 lawan 4 nggak bisa selesai. Oke, secara teknis menurut orang hukum bisa nggak satu misalnya karena ini kan genap gitu, bisa nggak satu misalnya mengundurkan diri dulu atau pensiun dulu? Ya, bisa saja, misalkan kalau misalkan ditetapkan oleh pimpinan kesepakatan kita, ini hanya cukup misalkan 5 orang, itu juga bisa sih ya. Jadi dilakukan, yang penting prinsipnya ganjil. Tapi kan ada satu yang jarang diangkat. Ini kan sebetulnya bukan semata-mata pelanggaran etik, ini pelanggaran hukum juga. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu jelas kok diatur dalam pasal 17. Ya, ada 3 hal. Ya, pertama, hakim ketua, hakim anggota itu tidak boleh punya konflik kepentingan, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Tidak boleh punya hubungan darah baik sampai ke layer kedua ya, level 2 itu baik semenda maupun sedara. Nah, itu satu. Poin kedua, ya, dia dapat kalau terbukti itu bisa dikenakan sanksi administrasi atau pidana. Oh gitu? Iya. Jadi, sampai pidana? Iya, sampai pidana. Ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan begitu. Jadi ini pelanggaran hukum ya. Jadi bukan hanya etik. Jadi bahkan di situ diarahkan sanksinya bisa administratif. Nah, kemarin yang dilakukan oleh MK itu kan seperti sanksi administratif. Berat tapi cuma diturunin dari ketua, kan aneh ya. Kalau berat tuh biasanya diberhentikan. Saya lebih setuju dengan dissenting opinionnya Pak salah satu anggota itu Saragih. Ya, Bintan Saragih, itu dia tegas di situ. Dan yang ketiga ini yang paling penting gitu. Putusan dimaksud dinyatakan tidak sah. Nah, kalau dinyatakan tidak sah, itu kan berarti dianggap tidak pernah ada, tidak punya legitimasi hukum. Artinya kalau tidak sah itu dianggap tidak pernah ada putusan nomor 90, gitu loh. Itu, nah kemarin berdebat, katanya Pak Indra siapa yang menyatakan tidak sah itu? Apakah MK atau nanti Mahkamah Agung? Kan nggak ada. Oh enggak, saya bilang undang-undang ini sudah men-statement kok. Kalau ini terjadi, konsekuensinya putusan itu tidak sah, dinyatakan tidak sah, kan begitu? Itu undang-undang. Undang-undang menyatakan, gitu kan? Jadi bukan MK. Bukan MK, karena sudah otomatis. Nah, ini yang tidak pernah diangkat di dalam pertimbangan-pertimbangan itu. Dan yang keempat, Kang, jadi tadi ya, bukan 3, keempat itu, perkara itu harus disidang ulang, diperiksa ulang, dengan komposisi hakim yang berbeda. Nah, pertanyaan ada problem juga, ya, kan hakimnya cuma 9, nggak punya stok lain, itu jadi problem sih. Kalau di Mahkamah Agung kan banyak, ya, misalkan. Dan satu tidak bisa ikut, ya, satu kan tidak gitu, bisa jadi ikut. 8. Iya, jadi 8, itu kan. Atau minimal mungkin jumlahnya turun jadi 7 gitu ya, atau 5. Tapi MK kan mengamanatkan itu segera bersidang tentang ajuan. Nah, itu ada pengajuan pengujian baru. Oh, beda lagi itu. Beda lagi. Itu udah menguji undang-undang dengan komposisi sudah diubah sama MK. Padahal aneh, karena harusnya
undang-undang itu tetap dimaknai seperti makna yang sebelumnya karena ini tidak sah, dikatakan tidak sah kan, harusnya nggak perlu diuji lagi itu. Tapi ya karena mungkin ada perdebatan, perbedaan pendapat termasuk di kalangan ahli hukum saja, ya termasuk sekalipun di kalangan ahli hukum, sehingga ada upaya tadi untuk judicial review ulang. Nah yang menarik itu orang yang ditetapkan sebagai orang yang melakukan pelanggaran berat, yaitu Anwar Usman itu. Dia melakukan pembelaan di depan publik bahwa ini politisasi, bahwa dia dikorbankan dan lain sebagainya. Nah, tanggapan Akang gimana itu terhadap langkah yang dilakukan oleh Anwar Usman itu? Iya, saya antara sedih ya dan kecewa. Jadi itu kan sebetulnya sudah sedikit kompromi lah, sedikit diampuni sehingga dia tidak dipecat sebagai hakim. Sudah kan? Bagus lah itu ya hukuman itu ya. Mestinya kan itu dinyatakan bersalah melanggar ya, ada pelanggaran yang berat sehingga dikasih sanksi berat. Ya kalau dia misalkan ini seorang negarawan, mestinya kan itu dipakai untuk menyatakan maaf kepada publik, kan begitu ya. Kayaknya dalam kultur kita itu jauh lebih bagus. Kalau dia sekarang membela-bela diri, itu kan sambil sama dengan makin memprosokkan diri dia ya. Karena suka tidak suka putusan MK itu sudah final ya, sudah MK. Dia sebetulnya membunuh dirinya sendiri. Iya dong, ya. Iya. Artinya kan tidak menghargai keputusan MK. MK padahal dia ada di dalamnya. Gitu. Kedua kan ini juga dia tahu kan kalau kan dia diperiksa, mestinya dia membela diri itu kan di depan sidang MK yang tertutup itu kan. Bukan kepada publik. Bukan kepada publik. Dan seorang hakim itu melanggar etik. Secara etika kelihatan emang dia nggak punya etika. Ya terakhir dia membalas itu. Jadi memang membuktikan dirinya memang dia nggak beretika gitu loh. Jadi Anwar itu dalam konteks dia ngomong dia dizalimi, ini akibat politisasi segala macam, sebetulnya dia telah memainkan dia sebagai seorang politisi, bukan seorang ahli hukum. Dia whatever yang dia katakan, mestinya kan terhadap majelis itu ada Pak Jimli, ada Pak Bintan, di situ kan kesempatan dia mengatakan, oh saya terzalimi, di situ kan hak dia membela diri memang diberikan kesempatannya. Setelah itu dengan pertimbangan itu tetap keluar putusan. Dan selesai harusnya. Dan selesai begitu kan. Nah tapi ya itulah tadi. Karena mungkin memang tidak beretika ya jadi dia mencari ranah lain untuk membela. Bahkan itu ya Akang lebih paham lah, Akang ahli di bidang komunikasi ya, itu impact-nya kan gimana ya. Iya. Merugikan dirinya sendiri menurut saya itu. Oke. Nah, apa yang bisa kita bisa komentari gitu dan dampaknya seperti apa? Jadi ketua MK-nya dinyatakan pelanggaran berat, sementara keputusannya pada menurut undang-undang otomatis tidak sah. Ini masih final and binding tentang Gibran, ya dipayungi boleh sebagai calon kan. Apa tidak terjadi nanti itu proses delegitimasi? Iya, gitu. Otomatis ya. Dan semakin banyak Pak Anwar Usman itu berbicara, bertingkah seperti ini, yang impact-nya kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Gitu ya, makin dipersoalkan orang. Nah, prediksi Akang di dalam masyarakat kita mana yang lebih menonjol? Apakah mereka atau masyarakat itu melihat legitimasi hukum atau moral? Sementara kan tokoh-tokoh sipil ya sekarang itu mengangkat justru isu moral itu yang menjadi ya ketidakpatutan, ketidaklayakan, ketidakadaban kira-kira gitu. Jadi kalau kita melihat beberapa negara di luar, aturan ketatanegaraan itu tidak hanya semata-mata
diatur by the law of the constitution. Bukan hanya atur, tapi by the law of convention. Apa itu the law of convention? Itu adalah political ethic. The law of convention itu etik di dalamnya. Etik ya syaratnya ya. Jadi memang dia kalau namanya etika tidak bisa ditegakkan oleh pengadilan. Dual ya. Kan pengadilan cuma menegakkan hukum. Tetapi kenapa etika itu dipatuhi di negara-negara yang sudah maju demokrasinya? Ada dua hal. Pertama, dia adalah the fear of impeachment. Ketakutan untuk diimpeach. Kalau di sana ada sistem recall, baik oleh partai maupun oleh ini. Mereka takut kalau mereka nggak punya etika. Hati-hati, itu ancamannya impeach. Ancaman impeach. Kedua, itu namanya the force of public opinion. Kekuatan opini publik itu mempengaruhi. Nah, kenapa? Ambil contoh di Inggris, Kang. Setiap politisi itu cita-citanya how to become a real gentleman. Gentleman ya. Karena di sana cuma dua orang biasa, gentleman atau ordinary people. Orang biasa-biasa saja. Dan orang berlomba-lomba ingin gentleman. Gentleman itu salah satu apa? Tingginya etika tadi, ukurannya. Gitu ya. Maka biasanya kalau dia melanggar hukum, dia bisa sewa lawyer yang jago, yang salah bisa benar kayak ginilah, kayak panggung hukum kita kemarin kan, bisa dibulak-balik gitu kan. Tapi sekali dia melanggar etika, habis karir politiknya. Biasanya dia udah malu. Selesai ya. Di publik lingkungan pun digunjingkan karena etika. Nah di kita ini kan seolah-olah etika mah lain hukum, tenang we lah. Kan begitu kan? Etika kan relatif katanya. Relatif gitu kan, gitu ya. Dan memang orang bukan mau menjadi gentleman umumnya di sini, tapi mau jadi kaya karena jabatan. Jabatan itu kan. Jadi sebetulnya gimana ya? Kita beda orientasi. Memang kita tidak membangun itu. Yang kita harapkan dulu kan kalau kita punya partai itu kader-kader itu ditumbuhkan etika. Ya, sampai suatu saat dia siap itu disajikan pada publik nih calon legislatif. Di kita enggak, kader sudah 20 tahun, 25 tahun disabet ku artis, ku arjelman beunghar. Jadi bagaimana bisa membangun etika politik kalau sistem kita tidak beretika kok. Oke. Nah, jadi memang potensi untuk tadi orang menekankan pada aspek etika ini untuk kultur kita tidak terlalu ini ya. Malah itu tidak terlalu menonjol. Malah itu yang harus ke depan ya. Jadi kalau pertanyaan tadi mana yang lebih ini? Saya lebih prefer pada etika. Oke. Ada juga kan sebagian yang mengangkat isu moral itu penting. Dan kelihatannya media massa sekarang, media sosial itu dengan sistematis itu mengangkat soal itu karena khawatir ya hasil pilpres itu bisa delegitimate kan. Dan itu gonjang-ganjingnya luar biasa. Betul. Korbannya itu anggaran ya, pilpres, anggaran pemilu kan menjadi tidak bermanfaat. Kemudian juga pengakuan masyarakat kan gitu. Kemudian konflik bisa jadi konflik horizontal kan. Nah sejauh ini soal media nih, menurut Akang sah untuk mengangkat itu atau? Iya, sangat gitu ya. Jadi sekarang ini kan mulai dipersoalkan ya. Kita lihatlah wartawan senior kita Gunawan Muhammad. Itu kan dia sampai itu kan karena persoalan etika yang dia persoalkan. Kekecewaan dia itu adalah soal etika. Bukan soal hukum. Bukan soal hukumnya, tapi etik. Jadi memang sistem politik yang bagus itu memang harus basisnya adalah etika. Kalau hukum kan kita bisa atur, kita bisa buat, kita bisa robah gitu ya. Tapi etika itu kan harus ada internalisasi. Saya ingat dulu itu di pengantar teori public speaking, ada kan mata kuliah kalau komunikasi itu. Itu dulu di Yunani Romawi itu ada kaum sofis. Ya, kaum sofis itu orang-orang yang kayak lawyer sekarang menerima untuk menerima bantuan hukum dari orang yang bersalah. Jadi dia kan tinggal bermain kata aja gitu, yang salah jadi menang kira-kira kalau soal hukum. Tapi soal basis moral ini nggak bisa. Nggak bisa. Gitu, karena nggak kita bisa main-main. Iya, itu kan karena memang kan
kita hidup kan dari lingkungan mulai keluarga, sekolah, itu kan kita diperkenalkan lebih dulu dengan etika, gitu kan. Nah, itulah katakanlah kalau hukum itu masih kita bisa berdebat, tapi etika kan susah ya. Itu enggak, ya sudah selesai lah, karena itu urusannya publik, trust. Yeah. Nah, public trust. Ya. Jadi kalau opini publik sudah mengarah pada jelek, itu otomatis legitimasi. Kalau di negara demokrasi yang sudah mapan, media tadi memainkan peran itu berpengaruh pada pemilihan, Kang. Okay. Pada perolehan suara berpengaruh. Itu mungkin di kita sudah, tapi saya juga tidak yakin karena pemilih rasional kita kan jumlahnya juga mungkin masih sedikit dibandingkan pemilih-pemilih yang emosional, yang tradisional. Tapi gini, kalau etika itu salah satunya bersumber dari agama, dan agama itu kan sebenarnya ya etika universal gitu. Banyaknya misalnya orang yang umroh, yang apa gitu, banyak pengajian, mungkin ada pengaruhnya, oh iya ini salah, gitu kira-kira begitu. Artinya bisa masif juga penolakan atau delegitimasi ya masyarakat terhadap hasil yang dikeluarkan oleh MK gitu, dan keputusan MK itu. Iya. Ya sekarang begini, Kang, nalar orang yang ya kita lah pada umumnya. Ini MK memutuskan keluar putusan. Yang dari akibat putusan itu ada pasangan baru. Ya artinya yang sebelumnya oleh undang-undang tidak boleh, sekarang menjadi boleh. Hakimnya dinyatakan bersalah, tidak beretika. Tadi saya katakan harusnya secara hukum itu batal, ya tidak sah. Tapi ya mungkin tadi karena ada ini tidak sampai ke sana, ya tidak sampai ke sana. Ya otomatis kan kita sudah mengatakan, menyimpan barang juga. Iya, gitu. Jadi pada saat orang juga akan was-was kan. Kalau di dalam hukum perdata itu ada istilahnya kausa yang halal, Pak. Apa? Kausa yang halal. Yang halal. Hukum itu kan kesepakatan. Jadi itu mengikat seperti undang-undang. Kalau kita sepakat perjanjian di antara kita, itu sama kuatnya dengan undang-undang. Tapi ini batal demi hukum kalau kausanya nggak halal. Misalkan dipaksa saya sama Akang atau ditodong ya, kita bikin tanda tangan loh. Itu batal, nggak usah dibatalin, nggak usah dipersoalkan, kayak gitu hukumnya. Ya jelas melanggar etika dan melanggar hukum. Ini juga sama, nggak usah dipersoalkan, beda etika jeung hukum. Dua nana dilanggar, gitu loh. Ya, ya cuman hukumnya tidak di-enforce aja, gitulah ya. Karena udah baik lah, cuma etikanya aja. Tapi yang jelas ini pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Ini yang saya mau sampaikan pada publik gitu loh. Jadi maksudnya kalaulah ya hukum menyatakan ya lolos karena memang itu legal and binding itu, nah sekarang terserah pilihan publik ya bahwa di sini ada cacat gitu, cacat moral. Nah apakah masyarakat ini aware, sadar tentang kekeliruan ini? Atau ya tadi saya sih mau milih karena rasa senang gini saja. Kan, sorry, saya tekankan, bukan hanya cacat moral ya, cacat hukum. Oh cacat hukum. Ya gini Kak, syaratnya seorang menyidangkan 1, 2 gitu ya, harus ada syarat lah. Kita apa sih? kita analogikan, harus ayah palu gitu loh, misalnya ngetok harus pakai palu gitu kan ya. Palunya nggak ada, sah nggak sih? Misalkan ya contoh cuma pakai gini, gitu. Jadi itu cacat. Nah diskursus soal cacat hukum ini disampaikan oleh Yusril, oleh beberapa orang, itu nggak direspon oleh media. Itu media cenderung melihat pada etika. Saya mengerti dan saya setuju karena yang paling penting adalah krisis etika sekarang ini yang terjadi gitu loh, bukan krisis hukum. Yusril kemudian tidak katakanlah didengar oleh media semuanya. Apakah karena dia punya konflik of interest? Dia berada kadang-kadang kan begitu ya. Kita melihat dia ini kan ketua partai. Dia ahli hukum, tetapi gitu. Kan gitu. Kan kita sekarang ini politiknya dibangun oleh ketidakpercayaan. Sementara demokrasi itu dasarnya trust. Political distrust. Ya, sekarang justru political distrust. Kan aneh membangun demokrasi dengan distrust. Ngeri ya.
Ngeri. Kang, minum dulu Kang. Ayo Kang. Aduh, ini ternyata tidak selesai ya dengan hasil MK ini. Tapi oke lah, salah satu jalan keluar meskipun tadi tidak menyelesaikan persoalan secara keseluruhan. Dan mungkin sekarang itu kalaulah jalan kompromi ini terus ya berjalan, terpulang sekarang kepada publik. Pesan Akang untuk publik. Ya begini ya, saya sayangkan juga mestinya begitu putusan MK itu sudah cooling down, suhu itu turun. Tapi karena Anwar Usman baceo, itu kan jadi dia maintenance, di maintenance, dan itu justru membuat ya impact-nya makin bisa makin panjang. Jadi kan kalau bahasanya jadi makin snowball. Bahasanya Yasmil Anwar, siapa menabur angin akan menuai badai. Kan begitu ya. Nah, jadi pesan saya beginilah, seperti pernah saya katakan sebelumnya. Ya kita melihat aja lah ini apa kejadian ini sebagai bahan pertimbangan kita untuk menentukan pilihan gitu ya. Dan saya berharap kita mendepankan rasional lah, karena taruhannya nasib bangsa kita ke depan kan. Nasib negara kita. Jadi jangan sampai ya memilih hanya karena disuruh sama kiai, diinikan oleh tokoh gitu ya. Jadi betul-betul lah, karena itu di situ kita kedaulatan itu di tangan kita pribadi gitu. Kita bebas untuk menentukan sikap apapun gitu. Jadi kita minta pertimbangan memilih itu pertimbangan karena argumen-argumen, bukan karena otoritas ya, persis, gitu, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Persis. Hadirin, itu bincang-bincang dengan seorang ahli hukum yang ternyata kita mendapatkan pencerahan-pencerahan yang belum kita dengar, kita baca selama 1000 tahun yang terjadi. Terima kasih Indra. Sampai jumpa.